Salah satu contohnya memang usaha, jangan-jangan dianggap bahwa kolonialisme usaha dunia luar untuk mengkerilkan bangsa Indonesia itu sudah berhenti. Saya pikir tidak, itu selalu terus begitu ya. Banyak hal-hal yang bisa menjadi pemicu semangat kebangsaan kita, bisa menjadi pemicu supaya kita kembali menemukan jati diri dari bangsa ini, itu pasti akan dihalangi. Misalnya seperti Gunung Padang, itu kan satu fakta keras begitu ya. Kalau itu bisa sampai keluar, bisa sampai diterima bahwa ada satu monumen besar yang sudah ada lebih tua dari 10.000, artinya kan semua sejarah yang sudah established itu otomatis hancur kan. Jadi harus ada betul-betul direvisi ulang kalau itu diakuin begitu. Atau mungkin kita semua masih ingat dengan, dan kata teman saya yang dosen arkeologi dulu itu, dia bilang masyarakat Eropa pun setelah melihat ada indikasi bahwa itu akan menuju ke satu penemuan yang besar, mereka pun mundur semuanya. Jadi artinya banyak pihak yang tidak mau melihat kita bisa sadar begitu ya, bahwa kita itu ada satu warisan yang luar biasa. Ada banyak semangat untuk kembali ke peradaban kita, pada para leluhur kita. Jadi tadi sudah ada di pertanyaan juga sudah tercermin itu bahwa kita ini bangsa yang besar, leluhur kita tuh hebat gitu ya. Tapi kita pun harus lihat juga faktanya ya, fakta yang kita hadapi itu sekarang. Jadi walaupun kenyataannya, walaupun kita ada satu pengetahuan bersama begitu ya, ada satu mungkin gen juga begitu ya, kata dalam darah kita juga ada pengetahuan itu yang ada dalam leluhur kita, bahwa leluhur kita itu hebat gitu, bukan orang ecek-ecek begitu. Tapi kenyataannya sejarah bangsa yang diajarkan kepada kita mulai dari sekolah dasar mungkin sampai universitas, nanti saya juga ingin tanya apa yang diajarkan tentang sejarah leluhur kita. Apakah masih yang datang dari Yunan itu Pak, lewat Taiwan terus mengajar kita pengetahuan tentang pertanian, peternakan, itu terjadi sekitar tahun 5000 sebelum Masehi katanya, lewat Taiwan, lewat Sulawesi itu kan. Jadi jelas sekali sebetulnya bahwa sejarah kita itu sudah dikooptasi oleh sejarah regional, bahwa kita ini bangsa yang kedua yang dididik oleh bangsa dari luar Indonesia. Termasuk Borobudur misalnya ya, itu satu monumen yang sangat kita banggakan. Tapi dalam kerangka sejarah kita itu bukan datang dari kepandaian leluhur kita yang asli Nusantara, tapi setelah masuk peradaban dari India dan sebagainya kan, penyebaran agama Buddha dan sebagainya, sehingga kita mempunyai kepandaian untuk bisa membuat monumen itu. Jadi bisa jadi begitu ya, bisa jadi. Jadi walaupun kita semua banyak yang merasa bahwa oh ini tidak, ini leluhur kita yang jauh-jauh sebelumnya, waktu Sundaland begitu kan, waktu Sundaland kita sudah lebih jaya lagi, atau misalnya dihubungkan dengan Atlantis begitu. Tapi ya itu, kita harus menyadari bahwa kita masih dikooptasi oleh mainstream pengetahuan yang sekarang masih kita terima di sekolah-sekolah dari mulai SD sampai universitas, bahwa kita ini adalah bangsa kedua yang baru berbudaya, mungkin dianggapnya setelah 400 Masehi mungkin ya, sebelumnya itu primitif begitu. Jadi saya pikir harus ada satu usaha yang nyata juga begitu ya. Saya pikir seluruh akademisi Indonesia itu harus secara terang-terangan mengangkat masalah ini. Sejarah Indonesia ini harus direvisi ulang gitu ya, harus dikembalikan ke, ya seperti Mas Anang tadi, harus betul-betul berdasarkan apa-apa fakta-fakta yang bisa kita temukan di Indonesia, bukan berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah ada sejak zaman Belanda dulu, begitu. Nah, di dalam sejarah itu kita mengenal adanya teori out of Africa.
Jadi Out of Africa itu mengisahkan bahwa pada waktu 65.000 tahun yang lalu itu ada migrasi besar-besaran dari Afrika ke seluruh dunia. Nah, jadi ini satu lagi nih ya Pak. Jadi ilmu pengetahuan itu meyakini juga bahwa dari 200.000 tahun yang lalu manusia pertama yang diyakini lahirnya di Afrika, begitu ya, sampai 65.000 tahun yang lalu nggak kemana-mana, di Afrika terus, gitu ya. Jadi kan ilmiah itu empiris Pak, karena nggak ditemukan fosil lain yang lebih tua, apa yang sampai 200.000 hanya di Afrika, ya dianggapnya hanya di Afrika. Gitu ya. Jadi 200.000 sampai 65.000 tetap di Afrika, kemudian dari Afrika 65.000 itu ada data yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi dari masuk ke Indonesia sekitar 50 ribuan. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 50.000 tahun masuk. Nah kalau kita kaitkan dengan kejadian letusan Toba, itu kan persis Pak. Jadi 65.000 itu waktu dunia sudah mulai sembuh lah gitu ya dari lukanya yang luar biasa besar itu. Jadi saya pikir 65.000 tahun yang lalu itu yang dianggap sebagai migrasi pertama oleh kaum orang sejarah itu saya pikir bukan migrasi pertama yang pertama terjadi di dunia, tapi migrasi yang terjadi setelah Toba meletus. Barangkali saja mungkin yang selamat yang hanya di Afrika itu, barangkali. Tapi saya tidak yakin di Indonesia tidak ada ya, tapi ya itulah datanya seperti itu. Nah yang meteor yang menabrak bumi, yang memusnahkan dinosaurus sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kemudian geologi juga mengenal letusan Toba 70.000. Nah setelah letusan Toba itu tidak dikenal lagi ada katastrofi. Itu juga yang diketahui oleh dunia ilmiah sekarang, oleh para ahli kebumian. Nah itu pun menurut kami itu salah juga. Ada satu event besar kelihatannya, itu di akhir zaman Pleistosen, kata geologi, itu sekitar 11.600-an, itu awal Holosen, awal zaman kita sekarang. Itu ada satu event yang namanya Younger Dryas. Younger Dryas itu begini. Jadi iklim bumi itu kan dia selalu berganti. Selalu berganti dari iklim yang dingin, yang panas ya. Jadi zaman es, kemudian jadi zaman panas ya.